Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Yohanan Channel hari ini, Minggu 14 Juni 2026, hari Minggu biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9 ayat 36, sampai dengan bab atau pasal 10 ayat 8. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Silot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini dibuka dengan sebuah realitas yang sangat manusiawi namun ilahi. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Matius 9 ayat 36. Dari apa yang dinyatakan itu menunjukkan bahwa hati Yesus sering menekankan bahwa belas kasihan bukanlah sekedar emosi dangkal. Ini adalah penderitaan batin yang mendalam, gerakan cinta kasih Allah yang tidak akan melihat manusia binasa. Yesus melihat orang banyak melampaui sebuah kerumunan fisik. Ia justru melihat jiwa-jiwa yang tersiksa, lelah, dan kebingungan mencari arah hidup. Kalau hal itu diterapkan pada saat sekarang, lalu apa yang harus dibuat olehnya? Nah, saudara-saudara yang terkasih, melihat kondisi yang menyedihkan ini, Yesus menetapkan 2 langkah konkret bagi gerejanya dan bagi kita semua tentunya. Pertama, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Di sini Yesus mengajak kita untuk mengubah pandangan kita. Masalah utama dunia bukanlah ketiadaan orang yang mendengarkan, melainkan kurangnya pekerja yang bergerak dari belas kasih murni. Kita mengingatkan bahwa pewartaan evangelisasi sejati tidak pernah dimulai dari strategi manusiawi atau proyek-proyek organisatoris, melainkan dari kedalaman doa. Kita harus berdoa memohon rahmat agar Tuhan membangkitkan hati para pelayan pastoral, imam, biarawan-biarawati, dan umat awam yang rela menghabiskan hidupnya untuk sesama. Lalu yang kedua, Yesus tidak hanya menyuruh berdoa, ia justru memanggil ke-12 murid
dan langsung mengutus mereka. Ada 3 poin teologis penting dari perutusan ini. Pertama, pemberian kuasa. Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Ini adalah kelanjutan dari karya mesianiknya. Gereja dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Allah yang membawa pemulihan, baik secara spiritual maupun fisik, kepada dunia yang terluka. Kedua, fokus pada yang hilang. Pada tahap awal ini, para murid diutus khusus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Allah memiliki rencana keselamatan yang spesifik. Ia mendatangi mereka yang paling dekat dan membutuhkan sebelum melebarkan jangkauan misi ke bangsa-bangsa lain. Lalu yang ketiga, cuma-cuma. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Rahmat keselamatan, kasih, dan pengampunan bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dibanggakan. Sadarilah bahwa cinta Kristus bersifat agape. Kita adalah saluran dari rahmat yang diterima tanpa syarat, sehingga kita wajib membagikannya tanpa pamrih. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, di tengah realitas dimanapun kita berada sekarang ini, kita kerap melihat banyak orang di sekitar kita yang kelelahan, terlantar, dan putus asa. Tantangan modern seringkali membuat manusia merasa terasing meskipun hidup di kota yang padat. Sehingga pesan nyata Injil hari ini menantang kita secara personal. Apakah kita memiliki mata yang memandang sesama dengan belas kasih seperti Kristus? Atau kita sering justru menghakimi mereka? Apakah kita bersedia menjadi jawaban atas doa kita sendiri, yakni dengan menjadi pekerja saksi kasih dan pembawa damai bagi mereka yang menderita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Sang Gembala yang agung, Engkau tergerak oleh belas kasihan melihat kami yang terlantar. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami tidak jenuh mendoakan keselamatan jiwa-jiwa. Jadikanlah kami alat-Mu yang siap diutus untuk membawa penyembuhan, pengharapan, dan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Berikanlah kami keberanian untuk membagikan rahmat-Mu dengan cuma-cuma, sebagaimana kami telah menerimanya dengan cuma-cuma. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.